Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Permatasari, NPM saya 02181345. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-business. Pertama-tama, sistem pembayaran dalam e-commerce dan e-business ini sekarang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia kita bisa melihat banyak vintage startup yang saat ini membuat terobosan baru. Bahkan startup bisnis di Indonesia ini seperti Gojek sekarang sudah memiliki sistem pembayaran sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa metode pembayaran e-commerce atau e-business. Di sini ada pemangku kepentingan dalam sistem pembayaran e-commerce atau e-business. Nah, pemangku kepentingan dalam sistem pembayaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada consumers atau bisa disebut dengan konsumen. Nah, ini biasanya merupakan pembeli dalam e-commerce ataupun e-business low risk, low cost, dan retail. Nah, yang kedua ada merchants atau penjual. Nah, ini merupakan penjual dalam e-commerce ataupun e-business low risk atau low cost. Yang ketiga ada financial intermediaries. Ini merupakan bagian keuangan dalam e-commerce ataupun e-business. Contohnya seperti kayak bank atau perusahaan vintage yang secure low risk atau maximizing profit. Nah, yang keempat ada government regulators. Nah, government regulators ini pemerintah di sini bertindak sebagai regulator. Contohnya seperti OJS ya, kayak Otoritas Jasa Keuangan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem pembayaran dalam e-commerce atau e-business. Yang pertama ada debit atau credit card. Nah, biasanya jenis kartu ini pembayaran yang dikeluarkan oleh bank secara mendunia. Untuk transaksi pembayaran e-commerce atau e-business di luar Indonesia pasti kebanyakannya menggunakan kartu kredit. Yang kedua ada cash atau pembayaran tunai. Nah, konteksnya dalam e-commerce e-business ini tidak sedikit orang yang masih menggunakan tunai dalam pembayaran. Nah, contohnya seperti COD atau cash on delivery. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan si pembeli. Yang ketiga ada checking transfer. Pembayaran online ini dalam bentuk cek dan kebanyakan dilakukan pada negara-negara yang maju. Yang keempat selanjutnya ada store value. Sistem ini merupakan sistem pembayaran online di mana kita melakukan deposit atau mengumpulkan sejumlah saldo pada suatu account. Nah, contohnya seperti PayPal, Dana, dan OVO. Yang kelima ada metode payment system. Untuk mobile payment system ini, setiap perangkat smartphone sudah banyak melengkapi fitur mereka untuk melayani transaksi pembayaran. Contohnya seperti kayak NFC atau Near Field Communication. Yang keenam ada digital cash. Nah, sistem ini seperti uang dalam dunia nyata, namun kita menggunakan dalam virtual. Contohnya seperti kayak voucher, bisa voucher game, voucher belanja atau sebagainya. Dan ini bisa dilakukan transaksi pada game tersebut. Nah, yang ketujuh selanjutnya yang terakhir nih ada smart card. Biasanya kalau smart card ini perusahaan yang bekerja sama dengan bank. Contohnya seperti BINUS atau menggunakan smart card kerjasama dengan Bank BCA. Selanjutnya masuk ke vintage di Indonesia. Vintage di Indonesia ini tujuannya adalah perusahaan vintage untuk mempermudah masyarakat menangkis produk keuangan atau mempermudah juga bertransaksinya secara keuangan dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan pastinya. Dan sedangkan di Indonesia ini memiliki banyak jenis, di mana perusahaan yang melakukan hal tersebut didominasi perusahaan startup seperti untuk pembayaran, lending atau peminjaman investasi retail. Crowdfunding juga bisa, terus seperti perencanaan keuangan, riset keuangan, dan juga remitansi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa vintage yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada Amarta. Amarta ini merupakan salah satu perusahaan vintage di Indonesia yang menerapkan layanan P2P. P2P lending ya. Produk yang mereka luncurkan diberi nama Tanggung Renteng. Yang kedua ada Cek Aja. Cek Aja itu yaitu situs yang bernama cekaja.com, merupakan sebuah situs yang memberikan informasi layanan finansial yang mencakup asuransi, kredit, serta berbagai macam investasi. Dan selanjutnya ada Doku. Doku ini memiliki 3 produk utama. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama ada Doku Enterprise yang digunakan untuk sistem pembayaran berskala besar
Nah, yang kedua ada Doku Wallet yang merupakan sebuah layanan menyimpan uang digital. Yang ketiga ada Doku My Shopping Cart yang digunakan untuk bisnis kecil menengah atau untuk situs e-commerce. Nah, sistem pembayaran online-nya juga disediakan di Doku, begitu beragam macam, mulai dari PayPal, Mastercard, Visa, BNI Debit Online, IPay BRI dan lainnya. Yang keempat terakhir ada GoPay. GoPay ini merupakan fitur pelengkap e-bisnis dan Gojek. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen dan melakukan dalam transaksi. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem pembayaran dalam e-commerce atau e-bisnis ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan, salah-salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.